Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 244100021. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Dato Karama Palu. Kali ini saya akan memaparkan materi saya berkaitan dengan fenomena-fenomena kontemporer yang berkaitan dengan akidah. Akidah yaitu pondasi dasar yang menentukan arah tujuan hidup seorang muslim. Karena dengan akidah tersebut seseorang itu akan menjalankan amalan-amalan ibadah sesuai dengan akidahnya dan akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang ia kerjakan. Secara bahasa, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau simpul atau perjanjian yang kuat. Sehingga apabila seseorang tersebut memiliki suatu masalah di suatu daerah, maka dia dapat menyelesaikannya dengan akidahnya tersebut. Dan apabila dia tidak memiliki akidah, maka dia terpora-poranda dengan masalah tersebut sehingga tidak dapat menyelesaikannya. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu keyakinan dasar yang harus dimiliki setiap muslim untuk menjalani kehidupan beragama. Karena kita ketahui bersama, di zaman yang modern ini betapa banyak oknum-oknum yang berbeda pemahaman, sehingga dia akan mendoktrin seseorang. Oleh karena itu, apabila kita memiliki akidah yang tepat, maka kita tidak akan gampang terdoktrin oleh seseorang. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwa golongan ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Maka yang akan selamat itu hanya terdapat satu golongan. Kemudian ulama menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang tidak akan selamat. Yang pertama ialah orang-orang yang memusuhi ulama tauhid. Mereka hanya berfatwa kepada dirinya sendiri, tidak mengikuti ulama. Yang kedua, orang-orang yang memusuhi ulama-ulama tasawuf. Sehingga apabila seseorang tersebut selamat dari dua kelompok tadi, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang selamat. Adapun fenomena-fenomena kontemporer yang di zaman sekarang ini adalah berkaitan dengan ramalan BMKG. Ialah Islam membolehkan ramalan tersebut karena aktivitas tersebut berdasarkan aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan teknologi. Sama seperti halnya seorang dokter, dia mengira-ngirakan dia telah memiliki penyakit ini sehingga dia meracikan sebuah obat. Dan yang kedua, mengenai fenomena kontemporer adalah berkaitan tentang amalan perbuatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah atau yang diada-adakan adalah sesat, dan setiap kesesatan ialah neraka. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ulama telah menjelaskan bid'ah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang membawa kebaikan, tidak membawa kemudaratan. Yang kedua ialah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah,
yakni dia membawa kemudaratan tidak berlandaskan dengan agama. Contoh bid'ah hasanah itu ialah kita bermaulid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang dia tidak mendapatkan dasar dari Nabi langsung, akan tetap ulama menjelaskan dia masih menjadi keterkaitan mendapatkan kebaikan, atau kita dapat artikan menjadi sebagai cabang kebaikan. Karena tidak mungkin kita mencintai Nabi harus membutuhkan dalil. Yang kedua ialah bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang tercela. Bid'ah tersebut adalah suatu perbuatan-perbuatan yang melenceng dari syariat, sehingga apabila dia melakukan aktivitas tersebut maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Ada suatu kisah yang mana pada zaman Sayyidina Umar yang pertama kali melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Yang diangkat menjadi imam tersebut ialah Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai sholat, Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.